Ditampilkan pada suatu malam, tepatnya malam Natal, sepasang suami istri sedang berkendara menuju rumah. Mereka adalah pasangan yang sangat harmonis, hanya saja ada suatu topik yang diperbincangkan dengan sangat serius yang berujung dengan pertengkaran sampai akhirnya. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, merelakan adalah cara hati berdamai dengan takdir meski kenangannya masih sering datang tanpa diminta. Seperti biasa, saya senantiasa akan bercerita tentang sebuah film tentunya, dan kali ini berjudul Apokalipsis Z, El Principio del Fin, atau dalam bahasa akamsinya Kiamat Z, Awal dari Akhir. Rilis pada tahun 2024, disutradarai oleh Charles Torrens, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah tidak perlu diragukan. Jadi tidak perlu kelamaan, segera siapkan kopi kalian dan selamat menyaksikan. Berlatar di Spanyol, jadi sebelumnya pasangan suami istri yang diketahui bernama Manel dan Julia sempat menjaga keponakan mereka yang lucu, yang mana membuat Julia semakin ingin memiliki momongan. Sementara Manel masih ragu karena merasa belum pantas untuk menjadi ayah yang baik, sehingga terjadilah pertengkaran yang berujung kecelakaan maut. Ya, setahun berlalu sejak kecelakaan itu, hanya Manel yang selamat dan kini menjalani kehidupan sebagai duda bersama kucing kesayangan bernama Luculo. Manel tidak terlalu peduli, tapi televisi sedang menampilkan berita tentang PBB sedang membahas kemungkinan penutupan perbatasan karena sebuah virus aneh mulai menyebar. Berbagai langkah pencegahan tidak lagi mampu menahan keadaan, sementara orang-orang mulai bertindak brutal di perbatasan demi menyelamatkan diri. Karena terlalu tenggelam dalam kesedihan, Manel bahkan tidak menyaksikan rekaman mengerikan dari kamera keamanan di salah satu rumah sakit. Setelah itu, Manel berkendara dan melihat ambulans yang melintas cepat. Di berbagai dinding kota, tampak coretan peringatan yang menyatakan bahwa akhir zaman sedang mendekat. Sebagai informasi, belakangan ini Manel sangat menutup diri sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Beberapa waktu kemudian, Manel tiba di pelabuhan untuk bertemu dengan dua wanita yang ingin membeli kapalnya, kapal yang tidak pernah lagi digunakan sejak istrinya meninggal. Saat mencari surat-surat kepemilikan, Manel menemukan gelang kesayangan Julia dan itu membuat pikirannya kembali ke masa lalu, masa-masa indah saat bersama sang istri. Dalam perjalanan pulang, Manel melihat ponselnya berdering dan ternyata sang kakak Belen menghubungi, dan Manel pun memutuskan mengabaikan. Ia sempat berhenti di supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Di sana, tokoh utama kita menyadari bahwa semua orang memborong bahan makanan sampai-sampai rak hampir kosong. Setibanya di rumah, Manel menjadikan gelang Julia sebagai kalung Luculo, sementara berita di televisi mengabarkan bahwa virus telah muncul di Spanyol. Malam harinya, Manel akhirnya berkomunikasi dengan Belen melalui video call. Bukan hanya sekedar tanya kabar, tapi Belen membawa suatu kabar besar. Jadi, karena suami Belen bekerja untuk pemerintah, keluarganya akan dipindahkan ke Pulau Kanari dan ia mengajak Manel ikut bersamanya. Tentunya ini terkait tentang masalah virus yang mulai menyebar. Awalnya Manel menolak ajakan itu, tapi sang kakak memohon agar Manel melakukan demi dirinya. Keesokan harinya, tokoh utama kita pun berangkat ke bandara. Saat keluar dari rumah, ia melihat semua tetangga mulai bersiap meninggalkan lingkungan mereka. Selama perjalanan, Manel mendengar berita di radio bahwa varian virus tersebut sedang menyebar ke seluruh Eropa. Varian ini memangkas inkubasi menjadi hanya beberapa menit dan penularan terjadi melalui cairan tubuh. Sesampainya di bandara, Manel mengirim pesan kepada Belen untuk mengabarkan kondisi terakhir. Saat orang-orang mulai masuk ke pesawat, tiba-tiba sistem menolak semua tiket tanpa penjelasan dan kerumunan mulai gelisah. Mereka berteriak kepada seorang petugas yang juga tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mendadak monitor-monitor menampilkan pengumuman bahwa seluruh penerbangan dibatalkan. Lalu di saat yang sama,
Manel kemudian menerima panggilan dari Belen yang menyuruhnya bersembunyi di rumah dan tidak pergi kemanapun sampai ada kabar terbaru. Segera setelah itu terjadi kepanikan akibat seorang pria mengamuk dan merebut senjata petugas. Beberapa waktu kemudian, jalan-jalan dipenuhi dengan kendaraan, membuat tokoh utama kita terjebak dalam kemacetan super panjang. Berita di radio mengabarkan bahwa semua jalan dan jembatan mengalami situasi yang sama. Lalu tak lama setelah itu, semua melihat helikopter yang melintas di atas mereka. Berita kemudian menyampaikan bahwa sebagian personel militer telah membantu mengevakuasi warga, lalu ada pun berita yang mengabarkan tentang terjadinya kerusuhan di mana-mana. Lelah menunggu, akhirnya banyak pengemudi yang memutuskan meninggalkan mobil mereka lalu berjalan kaki, termasuk tokoh utama kita. Manel menggendong Luculo sambil berjalan pulang. Beberapa waktu kemudian, saat memasuki lingkungan tempat tinggalnya, Malen melihat sekelompok tentara telah mengepung sebuah bangunan dan memasang terowongan khusus di salah satu rumah. Dari dalam rumah terdengar suara-suara aneh yang membuat suasana semakin mencekam. Manel terkejut saat melihat dua tentara membawa seorang terinfeksi keluar melalui semacam terowongan plastik. Manel menyadari bahwa yang terinfeksi adalah tetangga yang ia kenal dan sama sekali tidak menyangka akan hal itu. Setelah kejadian itu, Manel pulang ke rumah dan akhirnya tertidur. Lagi-lagi mimpi buruk tentang malam mengerikan saat kecelakaan. Ketika bangun, tokoh utama kita menerima video call dari Belen yang mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan zona aman untuk repopulasi, namun di dalam militer terjadi perdebatan besar. Karena semakin banyak orang yang mereka tampung, semakin besar pula kemungkinan virus itu masuk ke zona aman. Negara-negara lain telah mengalami masalah ketika mencoba menerapkan rencana serupa, sehingga Belen menasihati Manel untuk tetap berada di rumah apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, semua kota besar mulai menerapkan karantina dan menolak siapapun yang mencari perlindungan di sana. Sehingga kerusuhan di jalanan semakin meluas, virus tidak lagi dapat dikendalikan, dan orang-orang mulai melihat para zombie memangsa manusia di sekitar lingkungan mereka. Sebagian warga merekam peristiwa mengerikan itu dan menyebarkannya lewat sosial media. Sementara itu, sebagian orang membuat video berisi gagasan tentang cara membuat pelindung tubuh dan mempertahankan diri. Sore harinya, pemerintah mengumumkan keadaan darurat nasional dengan pembatasan baru yang mulai diberlakukan. Seluruh aktivitas perdagangan harus dihentikan setelah pukul 14 dan warga sipil berada di bawah komando militer. Saat Manel kembali ke supermarket, hampir tidak ada makanan yang tersisa. Orang-orang bahkan merebut barang dari tangan satu sama lain, seolah aturan hidup lama sudah tak lagi berlaku. Manel mengambil apapun yang masih bisa ia bawa. Saat keluar dari tempat itu, ia melihat jet-jet tempur melintas di langit. Setelahnya, ia singgah di pom bensin dan menemukan persediaan makanan. Walaupun sedikit, tak lama setelah itu, seorang polisi datang dalam kondisi terluka. Lalu, tiba-tiba suatu kejadian yang sangat mengerikan, tapi tokoh utama kita tak punya waktu lama untuk terguncang, sehingga segera mengambil barang-barang dan pergi meninggalkan tempat itu. Pada hari yang sama, Presiden akhirnya muncul di televisi, mengumumkan bahwa masa karantina akan diperpanjang. Siapapun yang menolak bekerja sama dengan tentara dan mengganggu rencana evakuasi akan menghadapi konsekuensi pidana. Mengikuti tutorial di sosial media, Manel menggunakan peralatan yang ada di gudang untuk memperkuat dinding pagar. Ia juga memasang kamera keamanan agar bisa mengawasi keadaan di luar. Menjelang malam, tentara tiba-tiba masuk di lingkungan tempat tinggal Manel untuk melakukan evakuasi. Namun Belen mengirim pesan dan memintanya untuk jangan pernah naik ke bus tentara dan tetap berada di rumah. Belen juga berjanji akan segera menjemput Manel. Lalu di saat yang sama, tiba-tiba saja tentara masuk ke halaman rumah.
Setelah cukup lama mendobrak, para tentara tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di rumah Manel, sehingga memutuskan pergi. 2 minggu berlalu, persediaan makanan Manel mulai menipis. Ia juga tidak lagi bisa menghubungi sang kakak karena layanan komunikasi tak lagi tersedia. Kondisi tokoh utama kita kini benar-benar di ujung tanduk, tapi ia tidak menyerah dan segera mengambil beberapa alat untuk mempertahankan diri, lalu bergegas keluar. Tujuannya adalah membobol beberapa rumah tetangga untuk menemukan makanan, namun sayangnya sama sekali tak menemukan apapun. Sampai akhirnya saat tiba di suatu rumah, wanita itu bernama Gabriela. Dia mengaku tidak ikut evakuasi karena ditinggalkan oleh anak-anaknya. Ia juga tidak memiliki makanan, tapi karena sering nongkrong di depan jendela dan mengamati sekitar, wanita itu mengetahui rumah mana saja yang mungkin masih menyimpan persediaan. Manel pun mendatangi setiap rumah yang disebutkan Gabriela. Dari daftar itu, ia akhirnya mulai menemukan makanan dan berbagai perlengkapan berguna. Ya, di antara barang yang ia temukan ada sebuah sepeda motor. Berkat sepeda motor itu, Manel berani pergi lebih jauh dan berhasil mengumpulkan cukup banyak makanan untuk dibagi bersama Gabriela. Manel juga memberikan walkie-talkie kepada Gabriela agar mereka tetap bisa berkomunikasi saat ia berada di luar. Kini yang tersisa hanya satu rumah yang belum didatangi. Rumah itu adalah tempat para tentara sebelumnya menemukan zombie. Di sana, Manel tidak menemukan makanan apapun, namun ia melihat sebuah akuarium berisi ikan-ikan yang sudah mati. Tiba-tiba, Pensaba que no había nadie. Que no, pero que yo no... Ya me voy. hari-hari berlalu dan Manel serta Gabriela mulai sering bertemu untuk makan bersama. Suatu malam, Manel mengungkapkan penyesalannya karena tidak menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Kemudian, lagi-lagi mimpi tentang kecelakaan hadir. Manel tiba-tiba terbangun karena suara Gabriela dari walkie-talkie. Wanita tua itu meminta Manel menyalakan radio dan ternyata ada yang menyiarkan kabar bahwa para penyintas akan dikirim ke Kanari. Siaran itu bahkan membagikan koordinat agar orang-orang dapat menemukan kelompok penyelamat tersebut. Gabriela sebenarnya tidak percaya, tapi menurut Manel, mereka tidak punya pilihan karena persediaan makanan semakin menipis. Manel meyakini bahwa lokasi kelompok penyintas bisa dicapai dengan menggunakan kapalnya. Gabriela meminta Manel pergi tanpa dirinya karena tak ingin menjadi beban. Namun menurut Manel, kondisi Gabriela sama sekali bukan masalah, sehingga berjanji mereka berdua akan berhasil. Keesokan paginya, Manel mulai cemas karena Gabriela tidak merespon panggilan. Saat tiba di rumah wanita tua itu, ternyata Gabriela telah mengakhiri segalanya. Wanita tua itu juga meninggalkan ucapan terima kasih atas beberapa hari terakhir yang mereka lalui bersama, dan lagi, ia meminta Manel untuk berjuang menyelamatkan diri. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba serangan datang. Meskipun berhasil selamat dan menghabisi si zombie, tapi Manel menyadari bahwa lingkungan rumahnya tak lagi aman, sehingga semakin yakin bahwa ini saatnya pergi. Setibanya di rumah, Manel mempersiapkan semuanya. Ia kemudian mengirim pesan lagi kepada Belen, mengatakan bahwa ia tidak bisa menunggunya lebih lama. Namun ya, layanan masih belum tersedia, sehingga pesan itu tidak dapat terkirim. Setelah itu, Manel pergi bersama kucingnya menggunakan sepeda motor. Ia melaju dengan kecepatan tinggi melewati jalanan yang kini kosong dan sunyi. Akhirnya Manel menemukan sebuah barikade yang menghalangi jalannya. Karena tidak ada pilihan lain, ia harus memutar melewati hutan. Di sana ia dikejar oleh para zombie. Ketika menemukan sebuah camp yang telah ditinggalkan, ketakutan memang terasa, tapi tak ada jalan lain selain melintasi area itu. Dan tiba-tiba, Lúculo, ¿está bien?
Akhirnya tokoh utama kita berhasil lolos dari kejaran. Awalnya Manel mengira harapan telah berakhir ketika ia menyadari semua kapal di pelabuhan sudah lenyap. Namun setelah melihat lebih jauh, ia menemukan sebuah kapal kosong yang terapung cukup jauh di atas air. Manel berenang menuju kapal itu dan mencoba menyalakan mesinnya. Sayangnya mesin kapal itu tidak mau menyala. Pada saat yang sama, Manel mendengar suara aneh. Ia membuka salah satu pintu dan menemukan bayi zombie yang terikat di sebuah kursi. Setelah itu, Manel dan kucingnya meninggalkan tempat tersebut menggunakan rakit kecil. Ia berusaha mencapai lokasi yang disebutkan dalam pesan radio, tetapi tempat itu telah hancur. Layanan komunikasi masih tidak tersedia. Meski begitu, Manel terus merekam pesan untuk sang kakak. Saat malam, tiba-tiba saja perahu yang dinaiki berhenti. Lalu ketika memeriksa, ternyata ada mayat yang tersangkut di sana. Dan pada saat yang sama, Aquí. Manel dan Luculo dibawa ke sebuah kapal dan diberikan makanan. Diketahui bahwa itu adalah kapal Rusia dan satu-satunya kru yang bisa berbahasa Spanyol adalah Victor. Victor menjelaskan bahwa Kepulauan Kanari telah dikarantina dan polisi tidak mengizinkan para penyintas hasil evakuasi turun dari kapal. Itulah alasan mengapa ada begitu banyak zombie di daratan. Manel diberi sebuah kamar setelah berjanji akan membantu mereka mencari persediaan besok pagi. Saat tengah malam, Manel mendengar beberapa suara dari luar. Penasaran, jadi Manel memeriksa dan akhirnya melihat sejumlah penyintas yang meminta pertolongan. Keesokan paginya, Manel bertanya tentang para penyintas baru, tapi Victor bersumpah bahwa tidak ada siapapun yang datang. Setelah itu, Manel dipanggil ke ruang kapten. Ia diminta membantu menemukan bangunan-bangunan penting di peta, seperti rumah sakit dan pabrik. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa perahu yang dilihat semalam ternyata berada di kapal itu. Para awak kapal juga menyimpan barang-barang milik para penyintas tersebut. Manel kembali bertanya kepada Victor tentang hal itu, tapi Victor menolak menjawab. Karena Victor adalah seorang pilot, Manel mengatakan bahwa ia tahu tempat untuk menemukan helikopter. Namun, Victor memperingatkannya agar tetap patuh dan tidak banyak bertanya. Malamnya, Manel mengamati sekitar dan menyadari bahwa kapal itu membawa banyak perahu kecil, mungkin sebagai rampasan. Manel kemudian mengumpulkan dan mempersiapkan semuanya, lalu mulai menyelinap ke sebuah ruangan bawah kapal. Di sana, Manel menemukan dua penyintas dalam kondisi terikat. Segera Manel membebaskan, namun seorang kru datang dan beruntung Victor datang membantu Manel karena ternyata ia berubah pikiran dan ingin melarikan diri untuk mencari helikopter. Manel, Victor, dan satu pria penyintas bergerak diam-diam melewati kapal. Mereka terus menyelinap dengan hati-hati sampai akhirnya berhasil mencapai sebuah pulau. Ketika hendak pergi, dua kru tiba-tiba melepaskan tembakan. Sangat disayangkan, si penyintas pria tewas tertembak, sementara Victor tertembak di bahu. Manel pun segera tancap gas agar bisa lolos sebelum ikut terbunuh. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil mencapai daratan. Manel membantu Victor berjalan karena luka yang diderita. Mereka menemukan beberapa mobil di area itu. Di dalam salah satu kendaraan, ada zombie yang terjebak dan Manel segera membereskan. Kedua pria itu plus Luculo pergi menggunakan mobil untuk menuju rumah sakit yang kebetulan tempat Julia meninggal karena yang Manel ingat rumah sakit itu memiliki helikopter. Selama perjalanan, Victor menjelaskan bahwa kapten kapal yaitu Ushakov adalah monster yang sedang membangun tempat perlindungan di sebuah pulau. Ushakov hanya mengizinkan orang-orang yang mau melayaninya untuk hidup di sana, sementara itu para perempuan dan anak-anak dijadikan sebagai pelengkap kekuasaannya. Beberapa waktu kemudian, saat mereka akhirnya tiba di rumah sakit, Manel langsung hancur melihat kenyataan di depan mata. Helikopter yang diharapkan sudah tidak ada, lalu tiba-tiba saja
Setelah keadaan sedikit terkendali, kedua pria tersebut masuk ke rumah sakit. Lalu Manel mencari alat agar bisa digunakan untuk mengeluarkan peluru dari tubuh Victor. Pada saat itulah Manel mendengar suara-suara dari lantai lain. Ia kemudian naik ke atas untuk mencari sumbernya, namun yang ditemukan malah petaka. Tak lama kemudian, Manel menyadari bahwa suara-suara itu berasal dari saluran ventilasi. Manel mencoba berbicara kepada mereka, namun lagi-lagi terganggu oleh para zombie. Manel terkejut menyadari Victor dan Luculo sudah tidak berada di tempat ia meninggalkan mereka. Ketika berbalik, saluran sempit terbuka. Dari sana, seorang wanita bernama Lucia muncul dan meminta Manel ikut. Keduanya segera menutup saluran itu dan melarikan diri tepat sebelum para zombie mendobrak pintu lain. Manel kemudian dibawa ke sebuah ruangan perawatan tempat Lucia dan suster Cecilia bersembunyi bersama Victor, Luculo, dan 3 bocah kecil. Lucia dan Cecilia segera merawat luka Victor. Mereka berhasil membuat kondisi sang pilot stabil meski untuk sementara. Ketika Manel menyinggung soal helikopter, Lucia mengungkapkan bahwa helikopter itu berada di belakang rumah sakit, namun tempat itu termasuk area isolasi yang dipenuhi zombie. Malam itu, kelompok tersebut membagi sedikit makanan yang mereka miliki dengan Manel, sementara pikiran Manel terus kembali kepada sang istri. Manel kemudian pergi ke ruang tempat Julia dirawat dan meninggal dunia. Di sana ia terkenang kembali menit-menit terakhir yang dilalui bersama. Ia juga mengambil gelang Julia dari Luculo, lalu mengikatnya pada ranjang tempat Julia pernah terbaring. Momen ini menjadi perpisahan sunyi yang selama ini belum sanggup ia selesaikan. Keesokan paginya, Manel naik ke atap untuk mengamati pergerakan para zombie. Tiba-tiba banyak pesan masuk ke ponselnya, menandakan layanan komunikasi telah tersedia. Ketika Manel sedang merekam jawaban untuk kakaknya, ia mendengarkan suara tembakan dari luar. Ia melihat ke bawah dan mendapati para awak kelompok Ushakov sedang menghabisi para zombie agar bisa masuk ke rumah sakit. Manel segera berlari memperingatkan kelompoknya tentang bahaya yang semakin mendekat. Mereka pun memutuskan mencoba melewati ruang bawah tanah rumah sakit untuk mencapai helikopter. Ruang bawah tanah itu dipenuhi mayat dan asap tebal. Semua orang harus menutup mulut serta hidung mereka saat bergerak melewatinya. Sayangnya pintu yang harus mereka lewati macet dan harus dihantam dengan kapak. Begitu pintu dibuka, kini Cecilia telah terinfeksi sehingga meminta yang lain melanjutkan. Kelompok itu kemudian mencapai sebuah koridor dan melihat beberapa zombie berada di balik tumpukan perabotan. Lucia kembali membuka pintu tanpa menimbulkan suara, namun sementara itu, yang lain berlindung di balik pintu. Para zombie mulai menghantam dan untuk sesaat nasib Manel tampak sudah berakhir. Akan tetapi, kelompok Ushakov datang dan menembaki semua zombie hanya dalam hitungan menit. Setelah sempat terjadi perdebatan singkat, kelompok Ushakov pergi tanpa melihat siapapun. Kini kelompok Manel akhirnya bisa mencapai pintu terakhir. Dari sana mereka melihat halaman luar yang dipenuhi zombie. Teringat akan tutorial yang pernah ia lihat di sosmed, Manel mengikat beberapa sekat menjadi satu, lalu mereka menggunakannya untuk menyeberang ke helikopter. Awalnya rencana tersebut berjalan cukup baik, namun sialnya setelah berjuang keras, Lucia dan Manel berhasil menutup gerbang. Mereka mengikatnya menggunakan syal sebelum berlari menyusul yang lain. Victor mencoba menyalakan helikopter, tetapi mesin itu tidak langsung bekerja. Di saat yang sama, para zombie mulai memanjat pagar. Karena keadaan semakin genting, Manel pun keluar untuk melawan mereka.
Pada saat itu, Victor menemukan kabel yang terlepas. Ia segera menyambungkannya kembali dan ternyata helikopter pun menyala. Namun, suara mesinnya membuat Ushakov dan kelompoknya datang. Mereka menyingkirkan semua zombie di sekitar helikopter. Setelah itu mengancam akan menembak kelompok Manel jika tidak menyerahkan helikopter. Tidak ada pilihan selain menyerah, tapi tidak untuk Manel. Segera ia memberikan kode kepada Victor dan Manel menerobos kerumunan zombie sambil menghabisi mereka menggunakan kapak. Namun setelah semua zombie di sekitar tumbang, Lucia melemparkan tangga. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa jam kemudian, helikopter semakin mendekat ke Kepulauan Kanari. Pada saat yang sama, Manel menerima panggilan dari Belen. Dengan panik, sang kakak mengatakan agar jangan ke Canary. Mengulang kalimat itu berkali-kali, lalu tak lama berselang 2 jet tempur melintas. Apa yang terjadi di Canary, dan apakah Malen akan menyelamatkan sang kakak serta keluarganya? Dan tamat. Film ini sebenarnya tidak menawarkan sesuatu yang baru atau unik. Ceritanya tentang wabah virus, kekacauan di mana-mana, dan tokoh utama yang berusaha bertahan hidup. Hal-hal seperti ini sudah biasa sekali dalam film-film zombie, bukan? Ya, tapi jangan dianggap remeh juga. Biasanya memang film-film pertama itu tidak terlalu seru. Film yang diadaptasi dari buku karya Manel Luriro dengan judul yang sama ini belum menjelaskan asal-usul virusnya. Jadi kemungkinan besar akan terungkap di sequelnya dengan judul Dark Days. Manel dan Julia adalah pasutri yang saling mencintai, tapi ya begitulah cinta, selalu saja ada problema. Julia ingin punya anak, tapi Manelnya belum siap. Sayangnya Manel selalu menghindar, tidak mau jujur dengan Julia, sehingga ujung-ujungnya ya Julia kesal. Pada suatu malam, pertengkaran terjadi, tepatnya di malam Natal, sehingga terjadilah kecelakaan, sebuah truk menabrak mobil mereka. Manel selamat, tapi tidak dengan Julia. Manel seringkali mengatakan bahwa mereka masih punya waktu sehingga menunda untuk memiliki anak, tanpa menyadari kalau hidup itu tidak bisa diprediksi. Beberapa waktu setelah meninggalnya Julia, wabah virus terjadi di Eropa. Virus ini menyerang sistem saraf manusia sehingga mengubah mereka menjadi zombie. Para ilmuwan menemukan bahwa virus ini menyebar melalui luka dan gigitan seperti rabies, tapi masih banyak yang belum mereka ketahui. Pemerintah menyiapkan zona karantina, tapi Belen mendapat kabar dari suaminya yang juga seorang anggota militer bahwa zona karantina tidak aman, dan ada rumor bahwa pemerintah mengeksekusi orang-orang untuk mencegah penyebaran virus. Dan mereka juga tidak punya sumber daya yang cukup untuk menangani masalah ini. Manel selalu menganggap Canary sebagai tempat yang aman untuk berlindung bersama Lucalo dan keluarganya dari kiamat zombie. Video-video dari Belen yang terlihat sehat dan aman semakin menguatkan keyakinan tersebut. Itulah yang menjadi penyebab dia mempertaruhkan nyawa untuk pergi ke sana bersama teman-temannya. Manel yakin akan terbebas dari ancaman pemakan manusia begitu sampai di pulau itu dan bertemu kembali dengan orang-orang yang ia cintai. Namun keyakinan itu sirna ketika dia menerima telepon dari Belen yang memintanya untuk tidak datang ke Canary. Mengingat Belen sangat menantikan pertemuan dengan Manel sejak awal bencana, pesan misterius itu bisa bermakna zombie telah menembus pertahanan dan menyebar ke seluruh pulau. Tempat yang dianggap aman itu kini telah terpapar oleh pemakan manusia yang menghabisi para penyintas, mengisolasi pulau-pulau tersebut dari dunia luar. Karena wilayah otonom yang kecil itu tidak memiliki banyak tempat aman seperti daratan utama, Belen mungkin tidak ingin saudaranya datang dan terjebak menghadapi kematian. Kecemasan dalam suaranya juga menunjukkan bahwa situasi di sana telah memburuk. Kemungkinan lain adalah telah terbentuk kediktatoran militer di Canary, di mana para tentara menembak orang-orang yang lemah dan tidak berguna seperti yang dilakukan Ushakov di Pulau Salfora. Namun, kemungkinan ini sangat kecil, karena suami Belen, Mario, adalah seorang tentara. Keluarganya pasti akan menikmati hak istimewa dari kediktatoran jika hal itu terjadi di pulau tersebut. Dan jika memang demikian, Belen mungkin hanya ingin memanfaatkan situasi dan mengundang Manel ke tempatnya, mengingat dia meminta Manel untuk tidak datang dengan alasan apapun. Situasi di sana pasti sudah tak terkendali, yang membuat penyebaran virus zombie menjadi lebih masuk akal.
Untuk ini saya tidak yakin, tapi kemungkinan besar Belen sedang menghadapi maut saat menelepon Manel. Dia terdengar sangat tertekan ketika Manel berbicara dengannya dalam perjalanan ke Canary. Pesannya bahkan terdengar seperti dia sedang terburu-buru untuk memberitahu Manel agar tidak datang ke tempatnya, yang berarti dia tidak sedang berada di rumah dengan aman. Video-video yang dia kirim ke Manel direkam tepat setelah dia sampai di pulau itu, dan Manel tidak menerimanya karena tidak ada jaringan seluler. Situasi Belen di pulau pasti telah berubah drastis setelah video-video itu direkam yang menjelaskan alasan Manel ditelepon. Kecemasan dalam suara Belen juga bisa berarti suami dan anaknya telah meninggal dunia. Itu bisa menjadi alasan mengapa dia meminta Manel untuk tidak datang. Karena dia tidak bisa melindungi suami dan anaknya, Belen menjadi yakin dia juga tidak bisa membantu saudaranya, dan ya, ini juga menjelaskan di balik teleponnya. Karena perasaan syok dan sedih karena kehilangan orang yang dicintai juga sesuai dengan kecemasan dalam suaranya. Mengetahui Belen dalam bahaya, Manel berharap untuk bisa menyelesaikan perjalanan agar bisa menyelamatkan saudarinya. Panggilan yang terputus tidak berarti Belen meninggal, tapi kemungkinan karena gangguan jaringan. Tapi tidak ada yang bisa memastikan juga apakah Belen masih hidup. Saat Manel tiba di pulau, ia bisa saja terbunuh oleh para zombie yang saat ini berada di luar kendali. Terlepas dari nasibnya, tokoh utama kita memang akan melakukan pencarian demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada saudarinya, karena Belen adalah satu-satunya keluarga yang masih hidup selain kucing kesayangan Luculo. Tentu saja Manel tidak akan tenang tanpa mengetahui apakah saudarinya masih hidup atau sudah meninggal. Film ini berakhir dengan menggantung dan Manel tidak berhasil bertemu kembali dengan kakaknya. Di bagian kedua nanti, jika memang dilanjutkan, kita akan mengetahui situasi seperti apa yang dihadapi Belen. Mungkin Belen memiliki lebih banyak informasi tentang keadaan sebenarnya dan mengetahui apa yang sedang dilakukan pemerintah. Satu hal yang terlihat jelas adalah bahwa pemerintah di film ini sangat meragukan, dan mungkin Belen menyadari hal itu setelah terjebak dalam situasi sulit. Manel membawa anak-anak bersamanya dan dia tidak tahu harus berbuat apa atau harus pergi kemana. Perjalanan ke depan akan semakin sulit karena situasi tidak akan membaik dalam waktu dekat. Keadaan kacau tanpa hukum, orang-orang siap melakukan apa saja untuk menyelamatkan diri. Manel jelas tidak bisa kembali ke rumah sakit karena tempat itu dikuasai zombie, dan terlebih lagi anak buah Ushakov mungkin masih di sana. Saya rasa hal pertama yang dilakukan oleh Manel dan Victor adalah mencari tempat aman untuk berlindung, setidaknya selama beberapa hari. Tapi setelah itu, mereka harus bergerak karena cepat atau lambat zombie akan menyusup ke setiap tempat, dan kunci untuk bertahan hidup adalah harus berpindah lokasi. Manel dan Victor harus lebih strategis dalam pendekatan mereka, karena jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan. Victor juga masih dalam kondisi luka, yang membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi mereka. Kesembuhan Victor sangatlah penting, karena jika tidak, dia akan menjadi beban bagi yang lain. Akan menarik untuk melihat rintangan apa saja yang akan mereka hadapi dan apa yang akan dilakukan Manel untuk melindungi keluarga barunya. Tapi jika menurut buku Dark Days, wabah virus memang telah mencapai Canary. Walaupun Belen sudah meminta Manel untuk putar balik, Manel dan rombongan terpaksa mendaratkan helikopter di pulau itu karena kehabisan bahan bakar. Jadi ya mungkin tokoh utama kita akan menyelamatkan keluarganya jika masih hidup. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!